Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Arah. Mas Yakub, apa iya itu pembungkaman suara-suara yang kritis kalau kata Pak Abraham? Saya rasa perlu dibedakan antara suara yang kritis dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun fitnah ya. Karena mungkin bisa kita pahami semua Pak Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun sebelum beliau purna tugas. Selama 10 tahun ini sangat terbuka dengan apapun masukan-masukan, kritik-kritik yang menurut saya pribadi justru sebagian besar banyak yang melewati batas. Yang seharusnya mungkin Pak Jokowi memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak lakukan. Termasuk mengenai ijazah palsu ini. 2023 beliau masih menjabat, semua kalau kita ngomong simpelnya semua masih under his control. Tapi beliau tidak melakukan apapun. Di gugat pun beliau respon dengan menjawab gugatannya. Artinya menghormati proses hukum yang berlaku, gugatan perdata dibalas perdata, gugatan tun dijawab secara tun. Tapi sekarang beliau sudah bukan lagi presiden. Kali ini beda? Kali ini tentunya sangat beda. Beliau bukan lagi presiden tetapi masih ada aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru sekarang Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga sipil biasa. Karena semua orang itu kan equal di hadapan hukum. Ini juga yang paling penting, bahwa jangan seakan-akan pernah menjabat, seakan-akan berkuasa sehingga haknya lebih rendah dari masyarakat. Kan tidak. Apa karena dia pernah menjabat jadi dia tidak boleh melaporkan kalau ada orang yang melakukan dugaan tindak pidana terhadap dia? Kan itu tidak masuk akal. Itulah kenapa seluruh kritik-kritik yang luas yang membangun itu sangat di-welcome, tapi harus dalam koridor hukum. Oke, harus dalam koridor hukum. Mas Roy rasanya ini kriminalisasi atau enggak? Ya memang hak warga negara Pak Jokowi untuk makanya saya berpesan juga waktu itu. Jadi karena yang kami sampaikan itu adalah telaah ilmiah berdasarkan pengetahuan dan research ya. Maka ini adalah kalau sampai ada yang melakukan kriminalisasi lagi ya ini sangat tidak elok ya gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan itu kan semuanya sudah diatur ya. Betul bahwa kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed. Enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya. Si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Bah, menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Oke, nah ini soal ijazah ini apa yang Mas Ilham lihat? Apa bedanya dengan kasus yang tadi sempat disebut sama Mas? Justru saya kemudian ingin mengatakan bahwa KPU memverifikasi berkali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak Jaya Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Profesor Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu loh. Ya, sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. Nah ini kan bahwa sebetulnya kalau kemudian KPU dianggap mungkin misalnya ada kesalahan di KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Tidak memenuhi syarat. Jadi kuncinya di institusi pendidikannya. Kalau kasusnya Pak Jokowi berarti UGM yang jadi kunci. Sekali KPU ingin mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik. Tapi KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Ya, bagus itu. Enggak, ini saya puji ya KPU ketika melakukan di Sumatera Utara. Mohon itu juga dilakukan juga pada yang kita perbincangan ini. Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah 1, apakah KPU juga memverifikasi adanya ijazah SMA 6
yang kemudian di situ masih tertulis SMPP, betul SMPP, kan namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Tapi ada dalam kurung SMA 6 gitu. Padahal SMA 6-nya itu belum ada di tahun itu. Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan. Nah, sama seperti ketika Pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami catatkan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah sini dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari dari Bupati Wali Kota Solo, kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian menggunakan data yang pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Seperti itu. Jadi diverifikasi ulang ya. Tapi sekali lagi KPU, saya garis bawahi, KPU melakukan verifikasi kepada institusi yang bersangkutan, tidak melakukan verifikasi. Ada jawaban nggak, Mbak? Boleh tanya Pak Ilham. Ada jawaban nggak terhadap kemarin Dr. Taufik yang kemudian melakukan gugatan itu mengecek kepada KPU, ternyata data-data Pak Jokowi itu nggak ada semua, gitu, kosong. Gitu. Wah, kalau dalam masa sekarang saya tidak tahu. Nah, tapi ketika saya terus terang bertanggung jawab di pemilu 2019, data itu kami pampang. Dan itu masanya Mas Ilham waktu itu ya? Dan itu di masa kami. Nggak tahu di masa sekarang saya tidak tahu. Gitu. Ya. Oke, kalau Prof. Komar, apakah ini masih harus jadi soal administrasi ini jadi pintu masuk lebih dalamnya lagi polemik soal ijazah Pak Jokowi? Yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi si presiden itu udah milik bersama, milik bangsa. Jadi kalau toh rakyat ada yang mempertanyakan, persoalkan, itu bagus-bagus saja. Dan Pak Jokowi tidak perlu tersinggung karena dia milik rakyat. Namun saya juga membela hak dia. Kalau sudah berlebihan merasa tersinggung, dia punya hak untuk membela diri. Gitu. Sebagaimana kalau saudara lain juga punya masalah, dia juga punya hak untuk mempertanyakan. Setuju, Prof. Jadi masing-masing punya hak. Disinilah nanti lembaga polisi atau pengadilan yang kemudian mengolah proses. Tapi hak masing-masing itu harus dijaga. Jadi saya membela Pak Jokowi sekaligus juga saya membela hak Anda. Etika berkomunikasi, bernegara, bermedsos ini yang perlu kita jaga. Sebab sekarang semakin liar, semakin kacau. Jadi menurut Prof akan lebih etis kalau ini memang prosesnya berlangsung hingga ke pengadilan. Sampai bagi saya ini bagus. Dan hati-hati dengan orang-orang yang sengaja mengaco, mengobo-obo, mempermainkan hoak. Karena selalu ada penumpang gelap setiap isu-isu itu. Ini yang perlu ada pendidikan politik bagi rakyat. Oke. Jadi meskipun pasalnya yang jadi persoalan kan pencemaran nama baik dan fitnah, ada atau tidaknya fitnah dan pencemaran nama baik itu harus dibuktikan di pengadilan, begitu ya Prof? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Prof. Komarudin tadi. Hak warga negara, Mas Yakub. Artinya ya kalau sekarang Anda siap untuk membongkar buktinya, di depan penyelidik sudah dibuka itu ijazah, semua bukti-bukti yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Iya, sudah diberikan. Kemarin juga sudah Pak Jokowi membawa langsung, karena kami juga sudah menduga akan diminta, sudah dibawa langsung ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Semua sudah diperlihatkan secara jelas. Sudah diperlihatkan secara jelas, apa yang jadi masalah lagi, Mas? Agak lucu juga sebenarnya, karena kan baru pelaporan pertama, baru LP, baru di BAP, nggak apa-apa kalau itu tapi kan petugas yang memeriksa bukan petugas forensik, jadi paling dia hanya melihat semacam wartawan yang di Solo yang ditunjukkan itu, dia tidak bisa memiliki arti apa-apa. Justru yang diperlukan, Mas Yakob kemarin itu kalau saja di situ cukup misalnya diterima, oke cukup ya, tapi kemudian bukti-bukti itu dibawa ke Solo pada hari yang sama, karena pada hari yang sama sebenarnya ada mediasi dan disitulah diperlukan ijazah ditampilkan. Kok malah ditolak yang di Solo? Kenapa Mas? Sayang. Untuk yang di Solo kebetulan karena itu ditangani oleh rekan kami yang lain, secara kode etik kami tidak bisa mengomentari, Mas. Tapi mengenai barang bukti, apakah ijazah nanti kenapa diperlihatkan hanya pada penyidik, tentunya kami menghormati proses dan kalaupun nanti dimintakan lagi di penyidikan atau di persidangan, tentunya kami siap untuk memberikan. Pasti itu diperlukan. Oke. Nah, tapi kenapa sih tidak ditunjukkan langsung aja bahwa ini ijazahnya asli loh? Kenapa harus lewat jalur pengadilan, lewat jalur penyelidikan dan nanti juga sampai ke pengadilan? Tentunya pertama tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi ya untuk memperlihatkan itu. Dan ini akan menjadi presiden yang sangat buruk Mbak jika ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Bayangkan jika ada seorang pejabat atau seorang masyarakat biasa lah yang dituduh. Ijazah Anda palsu, Anda harus perlihatkan. Oke. Anggaplah seorang yang dituduh ini memperlihatkan satu orang A. Ada B lagi minta, apa harus diperlihatkan lagi?
Ada C lagi, kalau ada 1.000 orang yang meminta, apa semua harus diperlihatkan? Ini kan presiden yang tidak baik. Apalagi kalau nanti ini digunakan sebagai modus untuk menjatuhkan orang-orang yang sedang menjabat dan sebagainya. Jadi kita tidak mau ini menjadi suatu presiden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan praktik politik juga di Indonesia. Ini yang kita jaga, Mbak. Oke. Apa ini mengada-ngada permintaan untuk melihat jasa ini? Nggak apa-apa, Presiden buruk? kita hormati Pak Yakub, tapi terlalu jauh tadi ya. Kalau seorang pejabat publik, dia harus mau menunjukkan, dan itu ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan bukan termasuk pasal yang dikecualikan di pasal 17. Kalau pasal 17 itu yang kecuali nilai. Oke, kalau nilai transkrip nggak usah, Mas. Kalau KHS, kartu hasil studi nggak usah. Itu hak pribadi. Rekam medik kesehatan itu jangan, karena itu ada pribadi. Kemarin juga ada kasus selebriti ditulis pernah mengidap apa gitu. Waduh, itu malah nggak boleh. Tapi kalau itu misalnya kartu rencana studi, kalau misalnya itu bukti-bukti KKN, ya harus dibuka sebenarnya. Skripsi, ijazah juga. Jadi memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya. Prof. Hamid Hamaludin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu kan mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar, Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Oke, jadi pertanyaannya begini loh. Ini akan kemana ujungnya? Kasus ini akan dibawa kemana ujungnya? Dan motifnya apakah betul untuk hukum mencari hak ataukah politis? Kita akan bahas usai jeda. Di dua.